Shalom. Selamat pagi menjelang siang. Selamat siang. Selamat pagi menjelang siang. Selamat datang ke ibadah kita RLC 28 April 2024. Tidak terasa kita sudah masuk di minggu terakhir bulan April, yaitu berarti kita sudah memasuki di pertengahan tahun, tidak lama lagi bulan 5. Dan tetap pemeliharaan Allah sempurna, begitu juga dengan rahmat-Nya yang tidak pernah berkesudahan. Saya ingin bacakan dari kitab Efesus pasal 1 ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-23. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagi yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan menundukkan Dia di sebelah kanan kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala peringkat dan kuasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Mengundang untuk jemaat bangkit berdiri. Sebelum itu kita akan membaca pengakuan iman rasuli. Mari bersama-sama dengan lantang suara mengatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menyembah Tuhan dengan lagu ini. In the darkness we were waiting, without hope, without light, till from heaven
menebus kami sehingga kami bisa dengan bebas menyembah Engkau, dengan bebas masuk ke dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengundang Engkau, bekerjalah Engkau di tengah-tengah kami. Dan kami buka ibadah kami ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami sudah berdoa. Amin. 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 Kita akan nyanyikan lagu ini. Mari sama-sama kita nyanyikan. Silakan duduk. Sebentar ya, saya minum air dulu. Mari kita tenangkan hati kita sebelum kita memasuki pengakuan dosa. Mari kita nyanyikan lagu ini. Biar lagu ini menjadi doa kita di hadapan Allah yang Maha Tahu segalanya, yang melihat kita apa adanya, namun tetap menerima kita. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Oh
masuk ke dalam momen pengakuan. Dan izinkan saya memulai dengan sebuah cerita. 2 hari lalu, karena saya adalah guru, mulai kegiatan dengan morning devotion. Entah kenapa tiba-tiba ceritanya bergulir, tiba-tiba kami menjadi angkat isu tentang rasisme. Itu gara-gara kesaksian satu guru yang dengan berani mengakui waktu SD, dia itu nggak suka sekali dengan teman sebangkunya hanya karena lantaran teman sebangkunya itu hitam. Dan dia terang-terangan mengakui ketidaksukaannya dan kebenciannya, low-key bullying even. Hanya karena dia beda warna kulit gitu. Orang ini tidak melakukan apapun yang salah, tapi begitu dia ngeliat warna kulitnya beda, dia langsung tidak suka gitu. Guru ini jelas menyesali dan dia mengakui bahwa itu jahat banget. Persoalannya adalah dia bilang, dia nggak tahu kenapa dia nggak suka. One thing that obviously terasa adalah saya nggak suka. Tapi kenapa saya nggak suka nggak tahu. Apa alasan saya nggak suka? Warna kulitnya. Tapi kenapa warna kulitnya mengganggu saya banget nggak tahu. Akhirnya harus disimpulkan bahwa teman-teman rasisme itu adalah learned behavior yang akhirnya dikukuhkan terus menerus, dilestarikan dan diteruskan dari generasi yang satu kepada generasi yang lain. Dan kadang-kadang diteruskan dengan bangga. Bahwa ini adalah hal yang wajar untuk diteruskan dan bahkan wejangan bijak, lu hati-hati sama suku ini, lu hati-hati sama suku itu. Dan ini lebih jelas lagi di budaya Chinese. Sebagai orang Chinese, kita harus mengakui bahwa kita itu rasis. RLC, dari kecil kita itu sudah diajarkan untuk berhati-hati kepada mereka yang non-Chinese. Dan kita terus menggunakan derogatory terms such as pribumi, Huana, Fanyin, Fanpo, Fankui, Tiko, Batek, apapun bahasa yang kita pakai yang sebenarnya untuk menunjukkan bahwa kita memandang mereka tuh lebih rendah. Dan dari kecil sudah ditanamkan bahwa hitam itu jelek, putih itu cantik dan bagus. Makanya anak-anak cewek sering banget dilarang keluar main siang-siang karena takut hitam. Dan produk kecantikan yang dibeli orang Chinese selalu ada pemutihnya. Udah putih tetap aja beli yang lebih putih. Kalau beli bedak satu tingkat lebih putih. Selalu begitu, dan ukuran ini bahkan dipakai untuk mengukur derajat kelucuan bayi. Bahwa bayi lebih lucu kalau dia putih. Can you imagine? Dan rasisme ini bahkan berlaku untuk sesama Chinese sendiri. Saya nggak tahu ya, tapi apakah teman-teman pernah mendengar ucapan kayak gini? Cina Medan itu pelit. Cina Kalimantan ceweknya cakep tapi cowoknya males. Cina Bagan itu suka judi. Jadi rasisme itu sudah terlalu mengakar dalam budaya kita. Dan saya curiga bahwa ini bukan hanya terjadi di budaya Chinese. Saya curiga bahwa orang-orang yang non-Chinese pun sebenarnya sedikit banyak punya budaya rasisme yang ditanamkan turun-menurun seperti ini. Sebab saya tahu bahwa orang Jawa dan orang Sunda itu ada stigma negatifnya kepada satu sama lain sekalipun sebenarnya dekat. Dan ini membuat saya bertanya-tanya kenapa pemikiran stigmatif ini bisa muncul. Mungkin awalnya ada pengalaman yang real. Mungkin betul lah ya si orang Bagan ini ciak duit dia. Mungkin betul lah ya bahwa dia melihat kakak iparnya yang orang Kalimantan si cowok ini malas. Mungkin. Tetapi akhirnya kita tidak melihat satu pengalaman ini sebagai satu pengalaman tapi mengartikannya sebagai stigma. Karena satu orang semuanya sama berarti. Dan akhirnya stigma ini jadi lensa. Begitu jadi lensa, akhirnya kita sengaja atau tidak sengaja mencari dan bahkan membaca semua perilaku sebagai tanda. Betul kan? Betul kan? Betul kan? 1000 hal yang Freddy lakukan baik tidak dilihat, tapi begitu Freddy lakukan salah satu sedikit langsung bilang Cina Medan emang pelit. Melupakan 10 kali dia ditraktir sama Freddy. Itulah lensa. Dan akhirnya jadi self-fulfilling prophecy. Harus ada yang memutus lingkaran rasisme ini. Harus ada yang bilang ini stigma salah yang tidak boleh dibenarkan, tidak boleh dilestarikan, apalagi diturunkan. And the reason I told you this RLC, bukan karena saya pikir RLC rasis. Saya percaya RLC sudah lulus dari jebakan rasisme terhadap ras atau suku seperti ini. Tetapi RLC, kalaupun kita lolos dari rasisme ras, apakah jangan-jangan kita sebenarnya rasis kepada satu aliran kekristenan tertentu? Apakah jangan-jangan kita rasis kepada satu gereja tertentu?
Apakah begitu kita mendengar aliran ini atau gereja ini langsung muncul stigma negatif dalam benak kita? Saya rasa kita sedikit banyak pasti pernah lah ya bersinggungan mungkin dengan pengalaman pahit atau mungkin kekeliruan dari aliran tertentu ini. Tapi apakah pengalaman itu boleh kita ambil sebagai stigma dan bahkan lensa? Apakah akhirnya ketika kita melihat mereka, kita menganalisa semua tingkah laku dan perkataan mereka untuk mengkonfirmasi stigma yang sudah kita miliki sebelumnya? Betul kan? Memang fundamental. Betul kan? Memang premil. Betul kan? Emang ngeroh. Betul kan? Emang gak pernah belajar teologi. Betul kan? Emang teologi kemakmuran. Apa jangan-jangan kita sudah jatuh ke dalam dosa rasisme dan sudah melihat mereka lebih rendah dari kita dan menggunakan istilah seperti premil, fundamental, teologi kemakmuran secara derogatory. Melihat mereka di bawah, melihat mereka lebih rendah, melihat mereka tidak sesuperior kita Kristennya, tidak sesuperior kita teologinya. Apakah kita sudah menilai teologi kita lebih benar dari teologi mereka? Dan apakah jangan-jangan kita sudah membenarkan, melestarikan, dan bahkan meneruskan stigma negatif ini RLC? Mari bercermin kepada percakapan kita di WhatsApp group. Mari bercermin kepada diskusi kita di tongkrongan. Apa jangan-jangan kita sudah mulai rasis teologi dan tidak sadar bahwa kita telah jatuh ke dalam dosa itu? Jadi di momen pengakuan dosa ini, mari berefleksi. Apakah kita sudah melangkah terlalu jauh dari kritik kepada stigma? Apakah kritik dan kritis kita sudah terlalu sering dan terlalu banyak sampai sudah tidak lagi di dalam kasih? Apakah jangan-jangan kritik kita sudah menjadi stigma? Mari renungkan. Dan kalau benar, mari akui dosa kita di hadapan Allah dan mari bertobat. Saya berikan satu waktu untuk teman-teman merenungkan dan berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Tuhan, ampuni kami kalau terkadang kami merasa lebih baik teologinya. Ampuni kami kalau kami lupa ilmu padi semakin berisi semakin merunduk. Somehow entah bagaimana kami yang telah belajar banyak, belajar sastra mitos, belajar kritik teks, malah akhirnya menggunakan itu sebagai alat untuk merendahkan mereka yang menafsirkan tidak seperti kami. Seperti kecil ruang dalam hati kami untuk menerima mereka yang berbeda, untuk memaklumi dan mengampuni, dan untuk merangkul. Ampuni kami kalau percakapan kami di WhatsApp group lebih mencerminkan orang Farisi daripada murid Yesus. Ampuni kami kalau kami mudah sekali menggunakan terminologi yang merendahkan, dan bahkan menggunakan istilah-istilah teologi untuk menyindir atau merendahkan satu sama lain. Kami lupa kami satu tubuh. Dalam otokritik kami, dalam pemikiran kritis kami melupakan satu hal yang jauh lebih penting, yaitu kasih. Ampuni kami. Dan izinkan kami bertobat. Izinkan pembicaraan di WhatsApp group kami tidak semata-mata ditujukan untuk membuat kami merasa lebih pintar dari mereka. Tidak semata-mata ditujukan untuk meng-highlight kelemahan atau kesalahan yang menurut kami salah, dan dengan demikian merasa lebih benar sendiri. Ampuni kami Tuhan. Izinkan kami menjadi seperti-Mu yang merangkul semua pihak, yang menebus semua pihak, dan menyatakan semua pihak bahkan yang paling jauh sekalipun sebagai satu tubuh duduk bersama. Berikan kepada kami lebih daripada sekedar tepat teologi, hati yang lapang seperti itu. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Dan Broken Saints, dengarlah petunjuk hidup baru yang datang pada hari ini, datang dari Yohanes 13 ayat yang ke-34 sampai 35.
Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Coach CJ. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu For All You've Done. Baik, iklan. Kita nyanyikan lagu ini karena Tuhan Yesus telah datang dan menyelesaikan segala semua hutang dosa kita. Amen. Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came near. From the everlasting to the world we live, the Father's only Son. And you lived, amen. Again on high, and you open the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came near. From the everlasting to the world we live, the Father's only Son. And you lived, and you died, and you rose again on high, and you opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. You lived, and you lived, and you died. Terima kasih Tuhan untuk teladan-Mu. And you opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Hallelujah, hallelujah, for all you've done. Hallelujah, for all you've done. Amin Tuhan, kami ingin mengenal-Mu. Sebelum kami mendengar firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu ini. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku, bila ku buka mataku, wajah-Mu ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik
menjemput anak-anak untuk yang akan ikut sekolah minggu bisa ke depan, akan didoakan oleh pembicara kita pada hari ini. Hadasa, Harmoni, anak-anak aku Frankie, halo. Ayo, yuk, ke depan yuk. Ya, di sini. Ayo. Banyak acara nih. Hari ini perdana ya sekolah minggunya ya. Jadi kita akan doakan. Ya, mari kita berdoa buat anak-anak sekolah minggu. Hari ini sekolah minggu di LLC akan menjadi sekolah minggu perdana. Kita mengharapkan kedepannya akan ada lebih banyak anak-anak lagi yang bergabung di dalam sekolah minggu sehingga mereka boleh mengenal kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita bawa mereka ke dalam tangan Tuhan. Bapa, kami tahu bahwa Engkau menyambut anak-anak ini dengan sukacita. Karena itu Tuhan, kami berdoa supaya dari mulai masa kecil mereka boleh mengenal Tuhan, mereka boleh melihat dan mengetahui siapa Tuhan, karakter Tuhan, apa yang Tuhan lakukan, dan Tuhanlah yang menguduskan mereka, Tuhan yang membawa mereka, memberkati setiap guru sekolah minggu yang ada Tuhan, sehingga anak-anak ini boleh dididik dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu ke dalam tangan kasih setiamu. Amin. Pembacaan Alkitab dari Lukas 15, perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara yang mempunyai 100 ekor domba dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesaat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Perumpamaan tentang dirham yang hilang. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu.
Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayahnya itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkan kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Dan di hadapan-Mu, Allah Bapa yang mengasihi kami, yang memanggil kami, yang memilih kami. Kami datang di dalam hadirat Tuhan dengan segala kesadaran bahwa kami bukan siapa-siapa tanpa Engkau. Kiranya Tuhan sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu sehingga hanya Engkau Tuhan yang memberikan isi hati-Mu kepada setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan firman Tuhan hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Amin. Apa kabar Broken Saints? Luar biasa, itu khas banget ya. Oke, bulan ini tema kita adalah Living in Repentance gitu. A Call to Change. Hari ini saya kasih judulnya adalah satu panggilan untuk perubahan. Tahun 1741 ada satu khotbah gitu ya yang mengubah satu zaman gitu, mengubah satu generasi. The next slide. Dimulai dengan khotbah yang sangat terkenal yaitu Sinners in the Hands of an Angry God, yang dikhotbahkan oleh Jonathan Edwards, dan khotbah ini menjadi katalis dari satu kegerakan yaitu Great Awakening. Gitu. Dari beberapa record yang bisa digali dan ditemukan, kenapa khotbah ini bisa menjadi satu khotbah yang
membuat kegerakan besar gitu yang mengubah sesuatu. Karena ketika padahal pengkhotbahnya katanya sih tidak yang berapi-api, tidak yang eloquent juga gitu. Tapi something happen, sesuatu terjadi di gereja itu di saat itu. Ini terjadinya di Enfield, Connecticut. Massachusetts, aku lupa. Pokoknya di sekitar itu dan terjadi dan timbullah satu gerakan pertobatan gitu. Kesadaran bahwa dosa ternyata membuat ada konsekuensi gitu, ada konsekuensi yang sangat besar dari dosa. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ada penglihatan tentang bagaimana neraka itu seolah terbuka dengan api. Dan gimana jemaat itu kayak memeluk tiang dan takut untuk jatuh ke dalam neraka. Nah, sekarang next slide. Kita melihat bahwa pertobatan gitu ya, biasanya dimulai karena satu, takut konsekuensi. Kenapa seseorang bertobat? Karena ternyata ada konsekuensi seperti yang kita lihat di zaman 1741 itu. Orang datang kepada Tuhan, orang berbalik kepada Tuhan, orang kembali ke gereja, memenuhi gereja. Kenapa? Karena takut dihukum. Takut konsekuensinya. Mungkin zaman sekarang orang takut, saya bertobat, kenapa? Takut nggak diberkati lagi sama Tuhan. Bukankah kita suka menemukan bahwa kalau saya mengalami kesialan, gitu, atau saya mengalami penyakit, atau saya mengalami satu penderitaan, jangan-jangan saya melakukan dosa. Atau mungkin ada yang pernah mengalami datang kepada pendeta atau kakak rohaninya dan dia berkata, ada dosa apa kamu? Mungkin Fedi pernah mengalami. Nah, ada juga yang bertobat karena takut tidak ditolong, gitu. Atau takut, ya tadi ada malu, ada takut dihukum, gitu kan. Nah, yang kedua, pertobatan itu umumnya hanya fokus pada perubahan aktivitas. Pastor Vinky pernah menulis satu renungan yang sangat bagus tentang desiring God gitu ya. Bahwa pertobatan itu kebanyakan hanya melihat dari satu perubahan aktivitas. Dari yang ke gereja, nggak ke gereja jadi ke gereja. Dari yang merokok jadi nggak merokok. Dari yang pemalah biasa banting meja, sekarang mungkin bantingnya cuman botol minum gitu. Lebih aman ya kan? Ada perubahan, tapi ternyata tidak mengubah hatinya. Itu yang menjadi masalah, gitu kan? Nah, banyak yang ketiga, biasanya pertobatan itu menjadi alasan gitu untuk mencari keselamatan atau untuk mendapatkan upah masuk surga. Atau menghindari hukuman seperti tadi ketika khotbah sinners in the hands of an angry God gitu ya. Jadi bukan timbul, pertobatan tidak timbul karena saya ini rindu untuk punya persekutuan dengan Tuhan. Gitu. Nah, contoh yang paling jelas dalam hal ini, contoh pertobatan gitu yang hanya superficial, itu dinyatakan di dalam oleh bangsa Israel pada zaman hakim-hakim. Yang kita bisa lihat di dalam kitab Hakim-Hakim gitu. Dikatakan bahwa pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Jadi setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Karena dosa tentang melakukan apa yang saya mau, apa yang saya pikir, apa yang saya inginkan, tentang siapa saya, gitu, tanpa perubahan. Gitu kan. Jadi walaupun saat mestinya udah ada hukum gitu ya, tapi setiap orang melakukan standar mereka sendiri. Gitu. Masing-masing melakukan apa yang mereka ingin lakukan tanpa peduli pada Allah, tidak peduli juga kepada sesama. Kitab Hakim-Hakim itu menunjukkan dengan jelas gimana bangsa Israel bertobat, bangsa Israel menderita, mereka kemudian
memanggil kepada Tuhan, mereka bertobat, mereka berseru pada Tuhan, diselamatkan, jatuh lagi dalam dosa, bertobat lagi, panggil Tuhan lagi, diselamatkan, dan kemudian setiap generasi selalu seperti itu. Dan itu menunjukkan bahwa terlepas daripada apa yang kita pikirkan tentang kebebasan gitu ya, tentang freedom, ternyata manusia itu tidak bisa dipercaya dengan kebebasannya. Karena manusia punya keinginan yang memang sudah kolap gitu, yang sudah rusak. Sekarang kita beralih kepada zaman Kristus gitu kan. Dari pembacaan Alkitab yang tadi panjang yang sudah dibacakan oleh Leni. Maaf panjang ya, soalnya udah lama sih gak dengar soal Leni yang habis pulang kampung. Nah, kita melihat di dalam Lukas 15 ayat 1 sampai 32. Dikatakan bahwa Yesus berkumpul dengan para pemungut cukai dan orang berdosa. Dan ketika gitu, orang Farisi dan ahli Taurat ini mulai ngomel, mulai menggerutu, mulai komplain, gitu ya. Ada yang mengetahui nggak kenapa golongannya dipisahkan? Pemungut cukai, para pendosa. Apakah pemungut cukai disebut pendosa? Tapi Alkitab menulisnya terpisah. Jadi ternyata ada stigma, ada lensa bahwa ini yang beda, dua-duanya tidak diakui, dua-duanya dijauhi oleh Farisi, gitu kan. Tapi ada pemungut cukai dan orang berdosa. Yang disebut dengan orang berdosa itu kebanyakan adalah mungkin pelacur, yang buat zina misalnya, atau yang mungkin ada cacat, karena biasanya zaman itu ketika orang punya cacat itu dianggap punya dosa. Gitu. Nah, ketika orang Farisi melihat, mereka itu tidak paham mengapa Yesus yang diakui sebagai guru itu beda, gitu. Beda dengan mereka. Mereka nggak paham kenapa pemungut cukai, pendosa itu kok tertarik gitu, mau mendekat dan mendengarkan Yesus. Padahal ketika ada yang mendekat gitu ya, ketika orang mau mendekat dan mendengarkan itu sebetulnya adalah satu langkah awal yang baik, ya nggak? Orang bisa bilang sejuta alasan kenapa hidup saya susah, gimana saya disalah mengerti, gimana saya diperlakukan tidak adil, kenapa saya begini dan begitu, atau alasan kenapa saya berbuat ini dan itu, tapi sampai kamu mau datang dan mendengarkan, tidak akan ada yang namanya perubahan. Jadi ketika kita mau datang dulu, mendengarkan Yesus, gitu ya, itu sebetulnya udah langkah awal menuju jalan pertobatan. Nah, untuk menanggapi si komplainan dari Farisi ini, Yesus menceritakan 3 kisah. Slide selanjutnya, ada domba yang hilang. Pasal ini sangat terkenal dengan lost and found, gitu ya. Perumpamaan tentang yang hilang dan yang ditemukan. Ada the lost sheep, ada the lost coin, dirham yang hilang, dan ada anak yang hilang. Fedi kejauhan? Thank you. Oke. Slide selanjutnya. Nah, di slide ke-7 ini, di domba yang hilang dan dirham yang hilang itu punya persamaan. Gitu. Satu hilang, ditemukan kembali, bersukacita. Saya sebetulnya belum pernah pakai ini nih. Ditemukan, hilang kembali, dan bersukacita. Kemudian dicari, kenapa dicari? Karena sang pemilik ternyata menganggap yang hilang itu berharga. Karena itu dicari. Kalau saya biasanya kalau saya jatuh uang receh gitu ya, 100 atau 500, kebiasaan jelek dari dulu adalah saya malas cari. Jadi kalau jatuh di jalan, saya nggak akan gitu mungut dia, cuekin aja gitu kan. Lain kalau 100.000 yang jatuh gitu. Nah, tapi bagi si pemilik ternyata yang hilang ini berharga gitu kan.
Karena itu dia mencari. Dan kita menjadi berharga itu karena kita dikasihi. Ya. Bukan karena kita berharganya, bukan karena kita memang, oh, kamu berharga sekali Leni, aku nggak mau kehilangan kamu gitu, bukan. Tapi karena Allah yang menaruh nilai kepada setiap kita sehingga kita berharga, gitu kan. Nah yang ketiga, ternyata dari domba yang hilang, ketika dia hilang, dari koin dirham yang hilang ini, tidak ada kontribusi apapun dari yang hilang ini. Semuanya murni usaha dari si pemiliknya. Nah, dalam kasus domba yang hilang, terlepas daripada menurut Freddy nih ya, kenapa gembala ini mau meninggalkan 99 domba untuk mencari satu? Menurut gembala satu itu agak yang lain. Gembalanya yang sayang. Sebetulnya jawabannya ditemukan di tadi yang sudah dibaca Leni gitu ya. Bahwa kan ada pendeta yang bilang bahwa yang 99 ini sudah diamankan dulu gitu kan, dimasukkan kandang aman. Jadi dia bebas sebagai cari yang satu gitu kan. Tapi sebetulnya yang 99 ini menggambarkan gitu tadi di Lukas 15 ketika Yesus memberikan pengertian tentang hal ini, 99 domba ini menggambarkan 99 yang tidak memerlukan pertobatan. Ya, gambaran bagi orang Farisi. Dan bagi Yesus, satu orang yang memerlukan pertobatan itu jauh lebih berharga daripada 99 yang sama sekali tidak membutuhkan, tidak merasa membutuhkan pertobatan atau perubahan. Itu sebabnya dia tidak masalah meninggalkan yang 99. Gitu. Dikatakan bahwa ada sukacita yang besar di surga gitu ketika yang satu itu ditemukan. Ketika yang tersesat ditemukan. Kenapa yang 99 tidak? Karena kita tidak bisa menolong yang tidak merasa, ya kan? Orang nggak merasa salah. Orang tidak merasa perlu ada yang berubah. Mau diomongin apa aja A sampai Z tidak akan terjadi apa-apa. Mereka akan tetap pada penilaian dan pendirian mereka. Gitu. Mari kita coba. Yes. Nah, kisah anak yang hilang ini sedikit lebih kompleks. Kenapa? Karena dia bukan hanya bicara tentang benda mati ataupun domba. Domba kan tidak bisa berpikir apapun ya. Betul-betul murni tergantung kepada kebaikan daripada si gembalanya. Tapi di kisah anak yang hilang kompleks karena menggambarkan gimana adanya proses perubahan hati manusia. Nah, saya membaginya ke dalam 3 bagian. Sebentar saya minum dulu. Anak bungsu, ini kan ceritanya ada satu ayah punya 2 anak. Anak bungsu datang dan minta bagian, gitu kan. Saya membaginya dalam 3 bagian. Yang pertama adalah anak bungsu ini berkata bahwa I want to have a platform. Saya mau punya platform saya sendiri. Saya mau suara saya didengar gitu. Saya nggak mau tergantung kepada ayah, saya nggak mau tergantung kepada kakak. Pokoknya saya mau mencari jalan saya, bebaskan saya, kasih aja apa yang jadi hak saya. Dan ini adalah keputusan yang sebetulnya sangat self-oriented, gitu ya. Kan seperti tadi yang saya bilang dari tulisan Pastor Vinky tentang desiring God, bahwa manusia itu sangat punya hati yang terarah kepada dirinya sendiri, gitu. Dan ini self-oriented kenapa, gitu ya? Karena dia tidak menaruh nilai respect pada ayah atau kakaknya. Nah,
how much you value or don't value someone existence, itu terlihat dari cara kita memperlakukan seseorang. Kalau seorang berharga, kita kan akan baik sama dia. Biasanya gitu ya. Biasanya suka ada stigma tertentu gitu. Ini kalau Wendy yang sales, dia ketemu sama, wah kira-kira dia bakal beli produk saya ini banyak. Dia akan baik-baikin gitu kan. Dia akan gimana. Nah, si anak ini, anak bungsu ini, dia tidak menghargai, menaruh nilai tinggi pada eksistensi ayah dan kakaknya, sehingga dia tidak peduli bahwa yang penting apa yang saya mau, saya nggak peduli siapa yang dikorbankan. Dan dalam kasus ini adalah ayah dan kakaknya, gitu kan. Di sini Yesus menceritakan hal yang paling dramatis, gitu. Satu kondisi yang paling dramatis, tapi coba kita pikirkan, pernah nggak dalam hal-hal kecil, dalam keseharian kita, yang kita pun pernah atau masih mengejar satu agenda tanpa agenda kita sendiri gitu ya, tanpa menempatkan penghargaan yang semestinya kepada setiap manusia. Padahal image of God itu mestinya di dalam setiap orang kan. Seperti tadi di pengakuan dosa CJ, terlepas apakah dia dari aliran apa, berarti itu ya. Terlepas daripada dia dari latar belakang apa, kulitnya warna apa, dan sebagainya. Ternyata sesama manusia itu tetap merupakan gambaran daripada Allah. Gitu. Yang mesti kita perlakukan dengan benar. Yang mesti kita tahu respect dengan tepat apapun, siapapun dia. Dan itu jadi bukan bukan objek gitu ya, tapi betul-betul subjek. Gitu. Dan itu memang bukan hal yang mudah. Nah, jadi si anak bungsu ini ketika dia berkata kepada ayahnya yang sebetulnya gitu, I want to have my own platform gitu ya. Dia menunjukkan bahwa dia sudah berdosa kepada Allah dan dia berdosa kepada manusia. Itu hal yang sama. Itu sebabnya kenapa kalau di Alkitab ketika Saul berdosa dan dia minta ampun dikatakan adalah I have sinned against God gitu ya. I have sinned against human. Jadi itu satu kondisi yang sama. Dan itu juga kenapa Daud tidak mau menyentuh Saul. Karena bagi dia, aku menyentuh orang ini berarti aku menyentuh Allah. Padahal udah jelas bahwa Tuhan memilih dia. Gitu kan. Nah, kemudian kondisi yang kedua adalah ternyata dia sampai pada kondisi ketika uangnya sudah habis, gitu dipakai foya-foya. Alkitab tidak menjelaskan seperti apa dipakai foya-foyanya. Apakah dia membeli S24? Kita tidak tahu. Atau dia membeli iPhone 15 Pro Max? Kita juga tidak tahu. Nah, tapi Alkitab hanya menjelaskan bahwa dia ada di dalam kondisi yang paling parah gitu. Miskin. Semua orang takut miskin biasanya. Kesepian, kenapa kesepian? Karena ketika orang miskin, percayalah bahwa engkau biasanya ditinggalkan. Kalau ada orang yang mau berdiri dengan kamu di saat kamu miskin, itu baru teman yang sejati. Tapi anak ini tidak. Kenapa? Karena mungkin dia membeli pertemanannya gitu kan. Akhirnya dia ditinggalkan. Dan ketika dia miskin, dia tidak punya uang buat makan. Sampai akhirnya dia mencari pekerjaan, disuruh menjaga babi. Bahkan untuk makan ampas babi aja Alkitab bilang bahwa tidak ada yang mau kasih. Jadi Yesus menggambarkan satu kondisi yang betul-betul in the lowest. Yang udah kayak no hope at all. Dan ketika itu terjadi, seperti umumnya manusia, nature-nya manusia, kalau tim suka bilang bahwa ada 3 cara orang berubah, ada yang soft way, hard way, and ada yang tragic way gitu. Dan kebanyakan manusia kalau udah tragis gitu ya, baru kembali kepada akal sehatnya. Alkitab bahasa Inggris mengatakannya
he came to his sense. Jadi selama ini dia nggak pakai otaknya, nggak pakai akal sehatnya ketika melakukan semuanya itu. Kenapa? Karena dia mengikuti keinginan hatinya yang sudah rusak itu. Nah, ketika dia di Lukas 15 ayat 17 dibilang, lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Gua makan ampas babi aja nggak ada yang ngisih, dan gua ini nyaris mati kelaparan. Tapi di rumah Bapak biasanya orang suka ingat masa lalu ketika dia udah mengalami jalan buntu gitu. Tapi aku di sini mati kelaparan. Dan disitulah momen perubahan pikiran terjadi. Nah, momen pertobatan dimulai ketika seorang sepenuhnya menyadari, mengambil tanggung jawab atas dosa atau kesalahannya, tanpa melihat adanya kebutuhan untuk membuat alasan. Atau untuk menunjuk kepada kesalahan orang lain. Saya bayangkan bahwa mungkin si anak bungsu ini tidak sepenuhnya kehilangan uang itu atas kesalahan dia. Karena pasti ada banyak hal yang terjadi yang Alkitab tidak jelaskan. Alkitab hanya menunjukkan bahwa dia berfoya-foya, uangnya habis, kita tidak tahu gimana bentuk foya-foyanya. Mungkin aja dia investasinya bodong misalnya. Atau dia ditipu dan sebagainya, kita tidak pernah tahu. Gitu kan ya. Tapi yang pasti Alkitab hanya menunjukkan bahwa dia keadaannya udah payah. Gitu. Nah, perubahan terjadi ketika dari self-oriented menjadi God-oriented atau menjadi pokoknya bukan tentang dia. Tapi tentang seorang di luar diri. Gitu. Jadi kalau kita melakukan setiap kegiatan kita dan kita masih hanya memikirkan this is my self-oriented, ini agenda saya nih, ini keinginan saya, ini jalan saya, ini di hari Jumat kemarin yang LFN gitu ya, di mana semuanya tentang saya, gitu ya, mimpi saya, rencana saya, gitu. Rasanya di momen itulah kita mesti ada yang diubah. Dan ketika kesadaran terjadi, kalau hanya sekedar kesadaran tidak akan ada apa-apa. Tapi kesadaran mestinya diikuti oleh tindakan. Kita masuk ke momen yang ketiga, yaitu ketika dia menyadari itu, dia sadar bahwa satu-satunya harapan dia gitu, adalah my hope is your mercy. Satu-satunya harapan saya adalah rahmat dari Bapaknya. Si anak bungsu ini tidak lagi membela kelayakannya. Ingat waktu di awal ketika dia meminta bagian harta, dia sedang meminta, saya ini anakmu dan saya berhak mendapatkan hartanya. Tapi di sini ketika dia bangkit, ketika dia mengambil langkah untuk berjalan pulang, saya bayangkan bahwa setiap langkah pulangnya itu bukan langkah yang mudah. Ketika orang sudah melakukan kesalahan yang sangat fatal, yang menyangkut menghancurkan kehidupan orang lain dan kehidupan dia, ketika dia kembali, gitu ya, itu pasti bukan langkah yang mudah. Tapi saya bayangkan bahwa setiap lagi Alkitab tidak menjelaskan seperti apa, yang penting dia pulang. Tapi saya membayangkan bahwa setiap langkahnya dia itu adalah langkah pertobatan. Ketika dia maju, dia sedang menuju pertobatan. Ketika dia maju, dia sedang menuju pertobatan. Tidak ada pertobatan, tidak ada pembelaan yang pada kelayakan dirinya lagi gitu. Dia tahu dia salah, saya akan pulang, saya butuh rahmat Bapa saya. Tidak ada perubahan yang terjadi dalam semalam, itu tidak ada. Tapi ketika pertobatan dimulai, tidak ada yang namanya pertobatan yang sempurna.
Tapi setiap langkahmu memperbaiki kesalahanmu, saya rasa disitulah anugerah sudah dimulai. Tanpa anak bungsu itu mungkin menyadarinya. Pengampunan itu sudah dimulai. Anugerahnya sudah dimulai. Setiap langkah yang kita ambil untuk mendekat pada Bapa membuat pertobatan itu menjadi semakin mendalam. Jadi pertobatan tidak pernah terjadi di satu kali, satu momen. Tapi kita juga mesti bertumbuh dalam pertobatan itu sendiri. Kata anak itu kepadanya, ini ceritanya udah ketemu bapaknya ya. Kata anak itu kepada bapaknya, "Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak." Anak itu paham bahwa ternyata perbuatannya, kesalahannya itu bukan hanya pada manusia, tapi juga kepada Allah. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Tapi apa kata bapaknya? Ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya." Rahmat Allah mengembalikan martabat anak ini sepenuhnya. Posisinya, statusnya. Padahal kita belum tahu nih, setelah ini kehidupan si anak ini bakal seperti apa. Apakah dia betul-betul bertobat gitu kan? Alkitab tidak menjelaskan. Tapi yang Alkitab jelaskan adalah langkah bertemu ayahnya pun sudah merupakan langkah untuk mendapatkan anugerah. Karena pertobatan itu perlu bertumbuh. Gitu. Nah, belas kasihan adalah ketika kita tidak mendapatkan apa yang pantas kita dapatkan. Belas kasihan mercy gitu ya, atau rahmat. Kasih karunia adalah ketika kita mendapatkan apa yang tidak pantas kita terima. Bagi kita semua, bagi umat manusia yang sudah jatuh, kita tuh semua pantas mendapatkan hukuman. Upah dosa adalah maut, titik, gitu kan? Kita telah berdosa kepada Tuhan, kita berusaha mengangkat diri kita kepada levelnya Dia. Mungkin kita ada yang berkata bahwa oh itu kan Adam dan Hawa. Siapa bilang? Saya rasa dalam hidup ini kita banyak melakukan sesuatu yang membuat kita ingin mengangkat level kita kepada Tuhan. Kita yang menentukan ini, itu seolah-olah kita Tuhan. Atau kita berdoa kepada Tuhan menentukan jalannya mesti begini ya Tuhan. Saya maunya begini ya Tuhan. Dan ketika itu tidak didapatkan, kita tuh mulai merasa, ini kayaknya Tuhan nggak adil nih. Si itu bisa mendapatkan ini. Ini apa saya enggak? Gitu kan. Tapi sesungguhnya fakta bahwa saat ini kita bernapas, setidaknya buat saya, saat bisa bangun, bisa punya pekerjaan, itu adalah bagi saya belas kasihan Tuhan. Kenapa? Karena saya merasa saya tidak pantas mendapatkan apa yang saya dapatkan. Punya tempat rumah yang baik, gitu. Walaupun mesti naik busway 2 jam, setiap hari nggak 2 jam itu perjalanan pergi doang, pulangnya 2 jam lagi, gitu kan. Tapi saya tidak menganggap itu menjadi, hari pertama itu kerasa banget beratnya, gitu ya. Tapi selanjutnya saya mulai menganggap bahwa, ternyata tidak seberat itu. Saya mulai merasa bahwa, oke, Tuhan itu baik. Hari pertama kaki saya kumat nih ya, si autoimunnya, melah. Biasanya ketika kaki saya melah itu, kalau dia tidak diistirahatkan, dia akan macam-macam. Makin melah ke sini nih, pendarahan kan. Tapi enggak loh. Kan saya bilang Tuhan ini kan awal ya, masa Tuhan suruh saya istirahat gitu ya, malu-maluin bener gitu. Tapi ternyata enggak. Saya menganggap itu rahmat Tuhan. Bahwa di dalam setiap kesulitan gitu ya, itu Tuhan sedang, rahmat Tuhan itu tetap ada gitu. So I feel the mercy of God.
Dan kasih karunia adalah ketika kita mendapatkan apa yang tidak pantas kita terima. Gimana kita bisa merasa makanan itu rasanya enak? Bukankah itu kasih karunia? Ada banyak loh orang punya uang tapi nggak selalu bisa merasakan bahwa ini makanan enak. Biasanya semakin banyak uang gitu. Saya punya teman yang punya bajunya itu adalah gimana ya bahasa Prancisnya, haute couture itu gimana bacanya, pronounce-nya. Oh itu lebih Jerman ya, bukan Prancis ya? Haute couture gitu, haute. Nah, ini kebanyakan makan nih. Nah, ketika punya teman yang nggak masalah gitu buat, jadi haute couture tuh jadi bajunya tuh khusus dibikin buat dia. Nggak ada lagi yang sama gitu, ukurannya dia. Dia langsung datang ke tempat desainernya. Tapi karena dan sekali beli bisa 10, 20, nggak usah tanya harga. Tapi ketika dia, tapi tidak ada sukacita gimana gitu. Kenapa? Karena bagi dia itu biasa. Tapi ketika saya kemarin ini ya, seminggu kemarin masakan makanan kantin gitu ya bagi pegawai. Dan kemudian kemarin diajak sama Gaby makan di Sushi Hero. Men, itu yang namanya enak tuh, rasanya enak banget. Bagi orang mungkin, hello itu cuma Sushi Hero gitu, belum sushi yang harganya 10 juta, belum sampai situ gitu. 10 juta 2 orang ya. Tapi itu pun rasanya bagi saya tuh betul-betul enak dan di situ saya ingat bahwa oke, ini kasih karunia gitu. Bagaimana kita merasakan musik itu menyenangkan? Bukankah itu kasih karunia? Orang bisa dengan musik dan nggak tertarik gitu kan. Dan yang paling utama bagi saya adalah kesempatan untuk punya persekutuan dengan Tuhan. Kasih karunia yang paling besar. Nah, kisah sampingannya, karena sekali lagi ketika Yesus menceritakan 3 perumpamaan ini, dia sedang membicarakan tentang orang Farisi, gitu kan. Disebutkan bahwa malahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Jadi ayahnya yang keluar dan bicara dengan dia. Gitu. Nah, si anak sulung ini protes. Gitu. Protes karena dia merasa, ini bapak nggak adil nih. Bapaknya ini tidak apa ya bahasa, saya mikir bahasa Cina, lupa. Yang pasti anak sulung ini sebetulnya tidak ada beda dengan si anak bungsu. Dua-duanya sama-sama punya platform yang self-oriented. Anak sulung ini memakai posisinya, statusnya, untuk dia tidak memperlakukan bapaknya juga atau bahkan adiknya dengan baik. Dia marah, dia iri hati, dia menghakimi, dia sombong. Dia bahkan melucuti martabat adiknya karena bagi dia nih adiknya sudah melakukan kesalahan. Bagi anak sulung, perbuatan baik itu merupakan nilai lebih gitu untuk mendapatkan penerimaan dan pengakuan bapaknya. Nah, ketika seorang merasa layak dan merasa benar, tidak akan ada perubahan. Nah, kita lihat antara orang Farisi dan Yesus, karena sekali lagi kisah ini untuk mengadres orang Farisi gitu kan. Yang satu arogan, self deception, karena bagi mereka benar kok. Jadi bagi mereka itu self deception banget gitu. Tidak ada kesadaran sama sekali. Sedangkan Yesus itu menunjukkan kerendah hatian dan kebenaran. Yang orang Farisi ahli Taurat mempertahankan platformnya, status quo-nya mati-matian. Sedangkan Yesus itu melepaskan. Seperti yang dikhotbahkan oleh Pastor Vinky minggu lalu. Gitu, di mana dia tidak memakai posisinya sebagai anak Allah.
Tapi dia melepaskan dan menjadi hamba. Gitu kan. Orang Farisi penghakiman dengan yang akhirnya punya banyak kebencian. Sementara Kristus yang mendasarinya adalah kasih dan kasih karunia. Dan ini yang menjadi refleksi bagi kita semua. Ketiga perumpamaan ini menunjukkan bahwa sama seperti domba yang hilang, dirham yang hilang, anak yang hilang, semuanya menunjukkan kerapuhan manusia. Tidak ada yang dapat menyelamatkan diri sendiri. Dan pertobatan tidak menyelamatkan kita, tapi rahmat dan anugerah Allah lah yang menyelamatkan. Pertobatan timbul dari kesadaran akan kasih karunia itu. Nah, hidup dalam pertobatan, kalau kita bertanya, jadi apa tujuannya ini? Kita mesti bertanya pada diri sendiri. Apakah saya sedang hidup dalam pertobatan? Kalau saya hidup dalam pertobatan, mestinya saya semakin mengasihi Allah dan semakin mengasihi sesama. Kata kasihnya luas ya, tapi marilah dimulai dengan hal-hal yang kecil. Saling melayani, melihat apa kebutuhan yang ada di sini dibantu, mau tugasnya apa nggak masalah gitu kan. Hal-hal kecil. Tidak ada pertobatan yang sempurna atau bahkan perubahan yang sempurna. Kita perlu bertumbuh dalam pertobatan melalui setiap langkah yang kita ambil. Karena itu kenapa di RLC kita menekankan kepada liturgi sehari-hari. Karena setiap hari adalah langkah yang kita ambil untuk hidup dalam pertobatan, untuk semakin mengenal Allah. Setiap pekerjaan yang kita lakukan, kuliah, belajar, apapun itu kita sedang membangun kan. Membangun bukan untuk kerajaan kita, tapi supaya kita semakin mendekat kepada Allah. Ibrani 4 ayat 16, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Semua menghampiri kasih. Mercy and grace. Hanya itu yang bisa menyelamatkan, membuat pertobatan. Sekali lagi kita diselamatkan bukan karena kita memiliki perubahan yang sempurna. Tapi karena kita menyadari bahwa kita lemah dan tidak berdaya. Tapi kita mau menyerahkan diri kita kepada Juru Selamat yang sempurna. Kita sih nggak mampu. Mau kayak gimana pun usahamu nggak akan mampu. Kemampuanmu tidak akan mampu. Malah mungkin kita akan membuat perbuatan baikmu, perbuatan baik kita itu sebagai nilai tambah untuk mendapatkan kebaikan Tuhan. Untuk mendapatkan nilai dari Tuhan. Seperti yang tadi pengakuan dosa CJ, mungkin kita memakai pengetahuan teologi kita untuk mendapatkan nilai tambah. Pengetahuan agama kita untuk mendapatkan nilai tambah. Kemurahan hati kita untuk mendapatkan nilai tambah. Tapi percayalah bahwa hanya di momen ketika saya butuh Engkau Tuhan. Hanya rahmat dan kasih karunia yang saya perlukan. Itu yang akan menjadi langkah awal pertobatan. Hidup di dalam pertobatan. Pertobatan adalah satu panggilan untuk perubahan. Dari hidup yang terarah pada diri sendiri menjadi hidup yang terarah kepada Allah. Dan diekspresikan melalui kasih-Mu kepada Allah dan kepada sesama. Broken Saints, berilah kepada sesamamu penghargaan yang dia butuhkan. Yang dia miliki karena dia adalah gambarannya Allah. Berilah kepada sesamamu yang terbaik yang bisa kamu berikan melalui hal-hal yang kecil.
Karena bukan lagi tentang aku, tentang saya, tentang bagaimana saya mau. Tapi ukurannya kita mestinya adalah ukurannya Yesus. Mari kita berdoa. Mari kita datang kepada Tuhan. Dan kita mau sekali lagi melakukan refleksi pribadi di hadapan Tuhan. Biarlah setiap keseharian kita, setiap hal-hal remeh, rutin, apapun yang kita lakukan, merupakan satu langkah demi langkah untuk bertumbuh di dalam pertobatan, untuk hidup di dalam perubahan, untuk semakin mengenal Tuhan, dan semakin mengasihi sesama. Tuhan adalah kasih. Makasih Tuhan. Mari mulai dari keluargamu. Mari mulai berikan mereka respect yang dibutuhkan. Respect yang semestinya. Mari mulai berikan rasa grateful yang semestinya. Hal-hal yang kita overlooking, hal-hal yang kita manfaatkan, hal-hal yang kita take it for granted. Ketika makanan sudah tersedia, ketika pakaian sudah dicuci. Ketika punya teman-teman yang baik. Mari jangan ada yang kita ambil, kita manfaatkan secara menggampangkan gitu. Kita gampangkan. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah kami memulai pertobatan dan perubahan kami, hidup dalam pertobatan dan berubah setiap harinya Tuhan menjadi semakin seperti Engkau. Kiranya rahmat dan kasih karunia-Mu yang menyertai setiap kami, setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hidup ini. Terima kasih untuk setiap rahmat, untuk setiap kasih karunia, untuk hal-hal yang sebetulnya tidak pantas kami terima dan kami miliki karena kami tidak mengusahakannya. Atau bahkan ketika kami sudah berusaha, tapi Tuhan bahkan memberi lebih. Dan untuk itu kami mau bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan umat-Mu hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menjadi Tuhan dalam keseharian mereka. Bahwa bukan hanya di dalam ibadah hari Minggu, tapi dalam setiap liturgi sehari-hari mereka, rutinitas mereka yang membosankan, bahkan di hari yang paling tidak produktif sekalipun. Kami tahu, mereka boleh tahu bahwa hari itu dibuat oleh Tuhan. Dan Tuhanlah yang memegang setiap harinya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, mari broken sense, sama-sama katakan. Amin. Silahkan si Bapak Wendy. Oke, amin. Terima kasih Ibu Gembala, kami terkasih pada siang hari ini untuk firman Tuhan yang begitu luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu. Kita kasih appreciate kepada orang-orang yang sudah memberkati kita pada siang hari ini. Dan Bapak Ibu Saudara, teman-teman semuanya, kita akan masuk di dalam satu momen untuk memberikan persembahan. Saya nggak tahu kalau boleh saya boleh bilang atau saya boleh pakai istilah
Musuh Vinky kemarin, God works in mysterious way, dan kalau memang Tuhan Roh Kudus yang bekerja semuanya nyambung. Asik. Kelihatannya sih ini nyambung apa yang saya mau sampaikan. Oke. Ya, jadi saya hanya cepat saja persembahan. Saya diingatkan persembahan bukan hanya sesuatu tindakan ibadah, tetapi juga menjadi bagian penting bagi kita semua, panggilan kita untuk melayani sesama. Seperti yang tadi dibilang bahwa seringkali kita lupa, kita terlalu memusatkan perhatian kita kepada kehidupan pribadi dan kita lupa memperlakukan sesama kita bahwa mereka juga adalah the image of God, gitu ya. Ada satu pepatah yang bagus, koreksi saya kalau saya salah, biasanya Vinky lebih jago ini, sito tumo tumoto. Ada yang tahu gak? Itu bukan bahasa Mandarin, itu bukan bahasa Jerman, dan bukan juga bahasa Belanda. Itu bahasa Manado. Gitu ya. Sito tumo tumoto adalah semboyan dari Samratulangi, memanusiakan manusia. Manusia memanusiakan manusia. Even more than that, Cidila bilang tadi bahwa ketika kita memanusiakan manusia sebenarnya kita lupa bahwa dia adalah image of God. Kita sedang menghargai the creator gitu melalui creation. Ya, jadi persembahan itu enggak cuman sekedar memberi di tindakan ibadah, tetapi untuk melayani sesama. Memberikan persembahan adalah cara umat Kristen atau umat Tuhan untuk turut serta dalam membangun masyarakat yang lebih berkeadilan. Gitu. Kita tahu ketika kita memberi dengan benar, dengan hati yang tulus, dan gereja mempunyai tanggung jawab dalam mengelola persembahan, saya yakin dan percaya gereja menjadi satu tolak ukur mungkin gitu, mungkin bisa sampai di dalam tolak ukur ketika gereja berlaku adil kepada semua jemaat. Saya tahu tidak ada yang ideal, tetapi ketika gereja mencoba untuk berlaku adil, bertanggung jawab kepada setiap uang, dan jemaat juga berusaha untuk mengambil bagiannya di dalam memberikan persembahan, kita menjadi sebuah tolak ukur dalam hidup berkeadilan sosial ataupun manusia memanusiakan manusia. Karena dalam 1 Yohanes 3 ayat yang 17 mengatakan barang siapa yang mempunyai harta dunia dan melihat saudaranya menderita atau kekurangan, tetapi ia menutup hatinya terhadap dia yang menderita itu, kata Alkitab, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya. Persembahan sebagai tanggung jawab sosial. Memberikan persembahan bukan hanya tentang memenuhi kewajiban agama, sekali lagi, tetapi juga tentang membantu mereka yang membutuhkan di sekitar. Ini merupakan bagian dari panggilan kita sebagai umat Kristen menjadi terang dan garam di dunia ini. Semoga kita dapat memenuhi panggilan ini dengan hati yang tulus dan penuh kasih kepada sesama. Sito tumo tumoto, gereja memanusiakan manusia yang ada, yaitu jemaatnya. Gereja bertanggung jawab dengan uang yang diberikan oleh jemaat, dan jemaat mengambil bagian di dalam kehidupannya untuk sama-sama kita tidak hanya memberi untuk pekerjaan Tuhan, tetapi untuk memberi untuk sesama kita. Oke, rekening Bank BCA Digital masih sama, kode Bank 01, nomor rekening tertera 001613837695 atas nama Timothy Athanasios Nalau. Selamat memberi. Saya perlu berdoa kayaknya nggak usah lah ya, langsung aja ya. Oke, selamat memberi teman-teman semuanya, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita sejam untuk bangkit berdiri. Kita akan menutupi ibadah kita, tapi sebelum itu kita akan menyanyikan lagu ini. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Sekali lagi katakan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Sebelum kita terima berkat, izinkan saya sedikit memberikan pesan pengutusan buat kita semua. Tadi secara berturut-turut kita punya satu konsistensi untuk mengajak melihat jemaat, melihat setiap kita bahwa hidup itu bukan tentang kita. Di tengah dunia yang terus mengglorifikasi diri, mengglorifikasi pribadi-pribadi yang semakin individualistik, reformasi liturgi membawa satu pesan kebalikan, di mana justru diri tidak boleh diglorifikasi. Seperti khotbah Cidila tadi, malahan keberhargaan kita tuh ditemukan ketika kita menyadari seberapa rendahnya kita. Semakin rendahnya kita, semakin kita menemukan betapa kita semakin berharga sebetulnya. Karena keberhargaan itu terletak kepada Allah. Marilah kita semua ketika kita pulang dari tempat ini, biar kiranya kita membawa satu pesan kepada dunia di mana ada Allah yang menjadikan setiap kita berharga. Dan bukan kita lagi, sehingga kehidupan kita semakin bukan tentang kita, tetapi tentang Kristus. Maka mari angkat hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala sesuatu, sumber segala cinta, kasih, dan rahmat. Kiranya senantiasa menyertai kehidupanmu dan menjadikan kehidupanmu menjadi kehidupan yang berpusat kepada Allah. Sehingga bukan engkau lagi yang dimuliakan, melainkan Kristus yang senantiasa dimuliakan melalui seluruh kehidupanmu. Biar kiranya kasih karunia Allah senantiasa menopang dan senantiasa memenuhi kehidupan kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Selamat, silakan duduk kembali. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.